Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan Dialog 1 Jam Saja. Saya Ewang Sewoko yang insya Allah nanti akan bersama pemirsa terkait dengan bahasan kita, yaitu penyembuhan lambung, kanker, dan juga jantung ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Kami berharap Anda dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, dan jangan lupa untuk mensyukuri nikmat sehat hari ini. Dan kepada Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, pastikan Anda mengikuti tayangan ini. Siapa tahu yang selama ini solusi yang Anda cari, obatnya ketemu ada di sini, begitu ya. Silahkan Anda telepon di 0274 580 800. Anda nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber. Beliau sudah hadir bersama kami di TVRI Yogyakarta. Akan langsung saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ewang. Tentunya selalu sehat ya, Bu ya. Amin, alhamdulillah. Apa sih Bu tipsnya supaya lebih selalu ceria dan selalu sehat, Bu? Iya, kita untuk tips sehatnya, yang penting kita selalu berpikir yang positif. Karena kalau selalu berpikir yang positif, semua yang akan datang akan positif. Dan kita selalu bersyukur apa yang Allah kasih, itu aja kuncinya. Iya, jangan lupa bersyukur hari ini ya. Betul. Baik, kepada pemirsa silahkan. Nanti bagi Anda yang mungkin punya gangguan keluhan kesehatan, tanyakan langsung dengan beliau yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia herbal dan juga praktek di dunia penghusada gitu ya. Silahkan 0274 580 800. Ibu prakteknya setiap hari apa? Prakteknya setiap hari. Dari hari Ahad ataupun tanggal merah pun tetap kita buka. Setiap hari buka. Setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Baik, kemudian di hari Ahad pun tetap buka ya? Tetap Tapi kalau seandainya buka. ada pasien yang datang di luar jam tersebut, tetap diterima, Ibu ya? Ya banyak sih Mas ya, terkadang pasien dari Tegal, ada juga yang dari Purwokerto, terkadang sampainya malam, namanya udah jauh, tetap kita bantu, kita tanganin gitu. Ya, dan dengar-dengar ketika yang datang ke tempat Bu Dewi, pasiennya itu ternyata pasien yang berat-berat ya, Bu ya? Penyakit apa saja, Bu, kalau dalam minggu-minggu ini yang paling banyak datang ke tempat Ibu? Kalau minggu-minggu ini sebenarnya bukan minggu ini aja ya, semua pasien yang datang ke tempatnya Bu Dewi itu jarang penyakit yang ringan, rata-rata penyakit berat semua. Apalagi minggu ini, selama adanya COVID-19 Corona, itu kan pasien terkadang takut gitu ya, karena kan banyak sekali pasien yang minggu ini itu kena paru-paru dan lambung sama jantung, nah, nyesek, asma gitu kan, itu kadang mereka takut gitu kan, padahal sebenarnya belum tentu gitu kan, tapi kita juga antisipasi, kita harus waspada juga, karena namanya penyakit seperti kayak corona itu kan ada yang tidak ada ciri-ciri gitu, kita harus waspada. Tapi di sini tetap untuk menyiapkan obatnya, untuk antisipasinya, untuk meningkatkan imun manusia, karena turunnya imun itu kan banyak dari segi penyakit, dari penyakit asam lambung kronis, apalagi yang diabetes mellitus yang sudah tinggi, sudah komplikasi yang banyak, biasanya imunnya menurun karena adanya pengentalan darah. Seperti jantung ataupun paru-paru, biasanya imunnya akan turun. Itu nanti diberikan obat untuk meningkatkan imun, karena Bu Dewi sebelum adanya corona, Bu Dewi sudah meracik obat meningkatkan imun itu. Untuk meningkatkan imun, jadi bukan hanya yang sakit tapi juga yang sehat juga boleh ya, Bu ya? Insya Allah, jadi yang sehat pun untuk jaga-jaga ya, untuk antisipasi supaya kita juga tidak terjadi kenanya penyakit yang berkaitan dengan virus, karena virus itu kan banyak ya, seperti ada virus HIV, ataupun sekarang adanya corona yang luar biasa, corona dari megang ini itu semua kan bisa ketularan gitu, bisa kena itu nanti untuk meningkatkan imun supaya nanti tidak terjadi, supaya tidak kena. Ya, terkait dengan corona, Bu, ini semua orang pada takut nih, Bu. Bagaimana kalau di tempat Bu Dewi ini, tempat prakteknya, apakah protokol kesehatan COVID itu juga diterapkan? Ya, kalau untuk tentang adanya COVID tetap kita terapkan, karena kan kita ngikutin prosedur, karena kita juga menjaga untuk semuanya. Pertama-tama menjaga juga di antara pasien yang lain, yang untuk menjaga di klinik Bu Dewi juga kita menjaga untuk lingkungan. Bu Dewi tetap menjaga supaya tidak terjadi nanti di lingkungan kita juga gitu kan, karena kan keluar masuknya pasien. Dan di sini juga untuk sama Bu Dewi nggak seperti dulu kan masuk ruangan tempat Bu Dewi, sekarang tidak, jadi ada batasan-batasan supaya pasien itu tidak ada sentuhan dengan di klinik Bu Dewi dengan Bu Dewi ataupun karyawan Bu Dewi, tetap ada batasnya, tetap nanti disiapkan untuk cuci tangannya, disiapkan untuk yang antiseptiknya, untuk masker semua itu udah disiapkan. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk lah ya? Nggak boleh, ditolak. Tadi juga dia nggak pakai masker ditolak, Mas ya, maaf ya, karena kan mereka udah sepuh ya, ya minta maaf banget, mungkin mudah-mudahan jangan sakit hati gitu ya, karena kan semua itu kan keadaan, karena darurat ini alam gitu ya. Jadi tetap kita ingatkan, tolong harus diusahakan pakai masker gitu kan. Kadang-kadang ada pasien yang udah pede aja, suruh cuci tangan pun agak susah gitu kan, karena udah merasa sehat gitu ya. Iya, tapi kan kita nggak tahu, karena ini udah prosedur, ini alam, jadi harus diikutin peraturan itu, karena untuk menjaga semuanya. Baik Ibu, sebenarnya kalau untuk yang rentan ya terkait dengan COVID Corona ini, penyakit apa Bu yang paling berpengaruh?
Ya kalau untuk yang berpengaruh itu banyak sekali. Tapi yang pertama-tama di antara pengentalan darah, karena pengentalan darah biasanya imun akan turun, itu penyakit seperti kayak jantung ataupun diabetes mellitus ataupun lambung kronis sejenis kanker yang sudah kronis, itu biasanya imunnya akan menurun. Itu biasanya seperti kayak paru-paru, itu mudah untuk ketularnya gitu ya. Tapi tetap nanti ada obatnya. Contohnya terkadang pasien, saya takut karena kemarin saya dideteksi dikira saya corona gini-gini, padahal saya sakit ini sampai udah berapa tahun gitu kan. Ya tetap kita ada antisipasinya. Kemudian kalau misalkan ciri-cirinya mirip-mirip corona, jadi apalagi yang banyak sekali kayak demam gitu, batuk, kemudian seperti infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru yang udah meradang sudah lama tuh ciri-ciri hampir sama, karena bisa udah ngantem ke lambungnya, udah ngantem lambung, bahkan nyesek udah ke jantung, ciri-cirinya hampir mirip. Tadi aja nih ada yang hampir mirip ya, tapi saya tanya karena mereka sudah lama, sudah ada sampai 3 tahun lebih, ya insya Allah bukan. Baik, terkait dengan paru-paru ya Bu ya, paru-paru itu penyakit yang lama bisa kambuh kembali atau penyakit yang lama dibawa terus Bu? Ya kalau untuk paru-paru itu, semua penyakit itu tuh lama dan tidak tuh semua tergantung penyakitnya Mas. Kalau contohnya dulu pernah punya penyakit riwayat jantung, ternyata udah sembuh, terus mereka pola makan tidak dijaga, pola pikirnya, pola istirahatnya tidak dijaga, juga akan kambuh kembali. Semua tuh tergantung dari pasien masing-masing. Kalau misalnya paru-paru udah sembuh, kembali lagi ngerokok misalnya biasanya gitu. Kambuh kembali. Tapi makan itu kalau di tempat Ibu Dewi, Bu, ini bisa sembuh paten. Kalau masalah paten itu yang punya Allah gitu kan. Lah tergantung kitanya, karena kesembuhan diri kita sendiri juga. Penyakit itu juga sebenarnya Allah yang menciptakan, tapi kan dari diri kita sendiri, mungkin dari kecerobohan yang berlebihan, apa yang dilarang oleh Allah, larangan dari kesehatan. Contohnya makan tidak boleh berlebihan, karena di Al-Quran pun juga ada gitu kan. Kesehatan pun juga ada. Itu kalau mereka ceroboh terus mereka selalu melanggar, ya itu akan menjadi penyakit. Jadi semua itu dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri. Kemudian tadi juga Ibu mengatakan ada yang bertanya gitu, bisa kambuh lagi nggak? Kalau ada yang nanya nggak, ada jaminan Bu berapa lama pasti. sembuh? Bu, bisa nggak sebulan sembuh gitu? Ada nggak? Kalau untuk sebulan sembuh, jadi gini, itu hasil pengalaman kalau Bu Dewi menyampaikan pasien. Contohnya gini, Bu, penyakit saya ini bisa sembuh tidak gitu? Insya Allah kalau kita tuh punya hati positif, selalu positif, apa yang kita pikirkan tuh semakin doa. Terkadang pasien, Bu, besok saya nebus obat lagi, jangan bicara nebus obat. Insya Allah dalam 1 bulan ini mudah-mudahan sembuh. Amin. Karena yang kita ucapkan suatu doa, kita ucapan bagus ya muncul bagus, ucapan jelek yang muncul jelek gitu. Jadi kita harus selalu mengucapkan yang baik, juga berpikir positif terlalu ya Bu ya. Kalau yang untuk minta jaminan, ya yang jamin yang kuasa, tapi kita wajib untuk berikhtiar. Tapi insya Allah kalau diantara pengobat sama pasien itu sama-sama batik klop ya untuk ini ya, nanti banyak mendekatkan diri sama Allah, untuk istirahat, pola makannya, pola pikirnya, itu insya Allah bisa ngeterapin, misalnya bisa sembuh. Baik, terkait dengan paru-paru, yang banyak Ibu tangani terkait paru-paru ini apa Bu? Itu paru-paru, kalau yang dari kemarin tuh banyak kan paru-paru karena asam lambung. Karena kemarin bahas asam lambung ya. Jadi di tempatnya Bu Dewi itu karena asam lambung itu jarang yang gagal ya. Sampai mereka sudah banyak putus asa, nggak ada perubahan, tapi alhamdulillah banyak yang sembuh. Jadi asam lambung itu kan banyak bisa nantinya tergantung arahan apa tuh cairan zat asam yang dari pencernaan. Kalau cairan zat asam itu mereka naiknya itu ngarahnya ke jantung, itu juga nanti pemicu menjadi pembekakan jantung. Kalau mengarahnya seperti ke paru-paru, jadi nanti bisa cairan banyak masuk ke paru-paru. Banyak dari minggu kemarin tuh banyak untuk yang banyak yang kena paru-paru. Banyak cairan itu biasanya dari asam lambung. Karena saya tanya asam lambung atau paru-paru dulu yang kena. Saya semenjak punya asam lambung Bu, jadi paru-paru saya kerendam cairan, itu bisa juga cairan dari asam lambung. Oh begitu ya? Iya. Jadi paru-paru juga disebabkan oleh asam lambung gitu? Iya, jadi kalau asam lambung tuh mengarah kemana-mana Mas, bisa juga ke GERD juga, bisa juga nanti ke pinggang, tulang lumbalnya, bisa ke ginjal, bisa ke saluran kemih gitu ya, ke saluran kencing, bisa ke paru-paru, bisa ke liver, bisa ke tifus, bisa ke jantung, jadi semua bisa ke psikis. Kenapa keluaran asam lambung muncul kok mengeluarkan keringat dingin, gelisah, cemas, resah, hawa, takut, mau ditinggal sendiri hawanya, takut, berpikir yang negatif terus, itu karena asam lambung yang sudah meningkat. Karena asam lambung penyebabnya di lambung. Nah, lambung ini Bu sebenarnya apa sih yang menyebabkan sakit asam lambung ini? Lambung. Apa penyebabnya? Ya, untuk penyebabnya banyak ya. Tapi pertama-tama asam lambung itu pemicunya pikiran dulu. Pikiran, otomatis kalau orang banyak pikiran, otomatis nggak enak tidur. Pasti mereka gelisah. Untuk pola makan pun pasti nggak nyaman karena banyaknya gas di dalam pencernaan. Jadi akhirnya mereka adanya borok karena banyak cairan. Tadinya kurang makan, kurang minum, akhirnya angin menjadi
ke gelembung di dalam itu, gelembung yang jadi gastritis bisa nanti pemicu akan adanya borok. Nah kalau udah borok ini banyak ada di pencernaan, terus akhirnya kan cairan ini berlebihan, otomatis mereka keluar, ibarat orang bilang bludak ke luar pencernaan. Jadi terkadang orang suka nyesek panas, yaitu karena cairan keluar dari pencernaan. Penyebabnya adalah pikiran. Ya, pikiran. Berarti ada yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus selalu berbahagia ya, Bu ya. Ya sebenarnya gini, semua tuh apa ya, sederhana. Apa tuh kita bahagia sederhana, susah kita sederhana, buat sederhana semua, insya Allah itu akan berkah. Karena semua gitu. Juga sementara. Buat sederhana aja, insya Allah semua kan sementara. Baik. Ya. Kemudian Bu, kalau nanti terkait dengan asam lambung, kalau tidak diobati Bu, itu akan menjalar kemana-mana. Bukan main. Solusinya apa yang paling tepat Bu? Karena kan tadi juga mau pikiran nanti bisa menyebabkan lambung dan sebagainya. Harus bisa ngendaliin. Karena kalau orang asam lambung terkadang yang sehat suka menyalahkan, kok ini orang kadang-kadang kan kalau orang asam lambung tuh suka sembuh, kadang-kadang suka muncul. Di mana kita kurang istirahat, di mana kurang tidur, atau mungkin banyak pikiran, kesenggol pikiran, kecendok pikiran aja, atau salah makan, mereka akan meningkat. Makanya kalau orang kena asam lambung, tenang, ademin, legowo, pasrah. Insya Allah nanti kalau bisa jalanin itu otomatis kan juga nanti turun cairan dalam pencernaan, otomatis nanti untuk makan pun enak karena mereka tidak bisa makan, hawanya bersesek terus panas karena banyaknya cairan yang menutup di pencernaan. Begitu ya. Nanti kalau ada yang pasien mungkin ada yang penasaran nih berobat tempat Bu Dewi mahal nggak ya, kepikiran nih jangan-jangan nanti mahal nggak, berapa Bu? Boleh tahu? Kalau mahal itu semua tergantung burungan dan tidak, kan karena yang datang itu kan burungan ya. Ya banyak ya. Ya semua pasien tergantung pasien ya. Tapi insya Allah kalau yang kayak gitu masalah materi, kalau mereka tidak aja ya tetap kita bantu. Yang penting kan terus terang gitu ya Mas ya. Yang penting jujur terus terang gitu ya. Kemarin ada yang bawa surat dari RT RW bahwa nggak mampu, tetap insya Allah gitu kan. Dilayanin. Tapi bagi yang mampu kita silang gitu kan. Baik. Ibu tadi ketika kita bahas paru-paru ya, tidak boleh jeda 1 hari pun gitu ya. Jadi itu harus ambil paket. Seperti apa Bu? Jadi gini, semua penyakit yang ngambil paket 1 bulan itu yang berkaitan dengan virus ataupun bakteri yang berlebihan di saluran di urin apa di saluran kencing ataupun mungkin adanya di pencernaan, itu kalau minum obat tuh berhenti dalam 1 hari cuman hanya melemahkan, menidurkan. Kalau minum obat itu sampai jedah ya, jadi nggak bisa dijedah dalam 1 hari, harus full 1 bulan karena supaya nanti virus dan bakterinya itu nantinya mati. Gitu. Kalau nantinya cuma hanya 7 hari atau 6 hari cuma hanya melemahkan, itu kalau berkaitan dengan virus. Tapi kalau yang namanya stroke atau nggak ada komplikasinya ataupun cuma hanya saraf biasa atau asam urat, kolesterol, itu bisa beli obat untuk 7 hari ataupun 10 hari. Gitu. Jadi kalau yang tadi paru-paru atau yang berat itu 1 bulan harus biar tuntas begitu ya. Iya. Ya tapi yang terkadang pasien pengen nyoba, ya monggo silahkan gitu. Setelah nyoba nanti kan Bu, saya ternyata enakan nyambung gitu kan. Rasa gitu ya. Iya, ya silahkan monggo aja. Karena gini Mas, pasien tuh kan terkadang kalau di tempatnya Bu Dewi, kalau pasien Bu Dewi nggak langsung masalah biaya ya. Yang penting pasien tuh terasa nyaman karena jauh-jauh mereka namanya orang asam lambung tuh luar biasa nggak enak. Itu langsung dikasih minum dulu. Nanti istirahat sebentar mereka merasa enak, biasanya berpikir sendiri. Begitu ya. Jadi langsung kerasa efeknya di tempat. Iya, langsung reaksi. Luar biasa. Itu yang mungkin Ibu menyampaikan bahwa jarang gagal terkait dengan lambung ya. Iya, insya Allah kalau untuk lambung sih jarang gagal ya. 95% banyak yang berhasil. Kecuali yang bandel, maksudnya yang bandel tuh untuk mantang. Kenapa sih orang asam lambung nggak boleh makan sayuran gitu kan? Sedangkan kalau dari menurut pengobatan sih banyak makan sayuran. Makan sayuran tuh kan sayuran-sayuran tuh kalau mungkin mereka tidak mempelajari tentang kandungan-kandungan sayuran. Karena di dalam kandungan sayuran tuh banyak vitamin C tanpa asam. Bukannya hanya yang makan jeruk yang asam, jeruk nipis yang asam atau asam, bukan. Karena di dalam sayuran pun juga ada kandungan vitamin C yang tanpa asam. Jadi kita harus betul-betul memilah yang pas gitu ya. Betul. Baik Ibu Dewi, kita akan lanjutkan kembali nanti. Kita akan jeda terlebih dahulu, tapi kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan Anda tetap bersama kami karena 1 jam saja akan segera kembali sesaat lagi. COVID-19 masih mengancam, tapi masa depan ada di tangan kita. Dengan menjalani pola hidup bersih, selalu mengenakan masker saat bepergian, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Perlu saya ingatkan, orang tanpa gejala atau OTG yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker misalnya,
berpeluang 70% untuk menularkan penyakitnya ke orang lain. Namun apabila dia menggunakan masker, maka angka persentase kemungkinan menularkan tinggal 5%. Mohon ini benar-benar difahami. Risiko mengabaikan protokol kesehatan sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan tidak mengganti channel TV Anda. Dan pastikan Anda mengikuti acara ini hingga selesai. Siapa tahu yang mungkin Anda sedang mencari solusi untuk kesehatan Anda, jawabannya ada di sini gitu ya. Silahkan Anda telepon di 0274 580 800. Anda bisa berkonsultasi langsung dengan Ibu Dewi Ratia SF, seorang pengusada yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Terkait penyakit yang ringan ataupun kronis, terkait penyakit yang sudah lama atau yang baru, silahkan konsultasikan. Mudah-mudahan cepat sembuh begitu ya. Amin. Semua pasien yang datang ke tempat Ibu kalau sudah sembuh itu biasa suka ngabarin nggak Bu? Kalau sudah sembuh biasanya ada perubahan aja. Contohnya kemarin dari Wonosari, kan dari Wonosari banyak pasien-pasien Bu Dewi ya. Asam lambung sudah kronis, mereka sudah ke rumah sakit, udah ke sana kemari gitu, udah berobat, bukan di rumah sakit aja, ke sana kemari gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin setelah minum obat dalam 3 hari itu alhamdulillah ada perubahan. Ya perubahannya itu tadi, karena kalau di tempat Ibu Dewi itu kan untuk saran-saran ke pasien tuh kita nggak ada waktu cuma sedikit nggak. Ini orang yang asam lambung yang banyaknya pikiran, nanti kita juga ada sharing dulu sama pasien, kita berikan motivasi, kita arahkan supaya nantinya berobat tuh cepat ketemu obatnya gitu ya. Terkadang gini, berobat ke sana kemari mereka belum ketemu obatnya, karena bukannya obatnya mereka bukan karena nggak bagus, bukan, mungkin karena mereka menerapkan dalam pikirannya pola pikir, pola hidupnya, pola istirahat, pola makannya mereka nggak tepat gitu kan. Jadi di tempat Ibu Dewi itu langsung diarahkan gitu, alhamdulillah banyak hasil yang benar-benar ketemu untuk kesembuhannya. Iya, jadi udah kerasa gitu ya. Iya. Baik, tahan terlebih dahulu Ibu, ada penelpon kita terima ya. Selamat sore, halo. Halo. Ya, silahkan dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Bapak Beni di Bantul. Pak Beni, keluhannya apa Pak? Silahkan langsung sampaikan ke Bu Dewi Pak. Monggo silahkan Pak. Keluhannya saya ini perut yang bawah itu sakit kayak ginjal-ginjal gitu loh Pak. Iya, perut yang bawah bagian mana Pak? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan ini Bu. Sebelah kanan. Mengeras atau gimana Pak? Kalau mengeras tuh enggak, cuman kayak ginjal-ginjal itu. Iya, sudah di USG belum Pak? Belum bisa viral, udah sehari lebih. Belum bisa apa? BAB namanya. Oh, belum bisa BAB gitu ya. Punya asam lambung tidak Pak? Punya asam lambung tidak? Dulu pernah 2016. Iya. Pernah mondok 5 hari di rumah sakit. Iya. Terus gimana hasilnya, gastritis atau gimana? Ini nggak tahu nih asam lambung atau bukan, soalnya suka nyesek gak Pak? ini kemarin Besesek. cuman belum tahu hasilnya. Oh iya, sudah di USG berarti ya Pak ya? Sudah di USG? Dulu waktu 2016 pernah. Iya. Kalau sekarang belum. Iya, memang harusnya kan dicek dulu ke medis. Jadi Bapak itu penyakitnya apa supaya lebih akurat, benar-benar akurat gitu ya Pak ya. Tapi gini, kalau memang Bapak belum terus mending? Minta alamatnya Ibu ini gimana? Oh iya, nanti ada di layar televisi ini, sini ada Pak, langsung difoto aja Pak. Oh iya. Iya, langsung difoto aja. Jadi monggo sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya, karena kan ada kronologisnya itu ini ya, masalah asam lambung dulu itu tahun 2006. 2016. Ya, 2016 ya. Iya. Berarti 2016 sudah cukup lama juga. Bisa juga ini kan kambuh gitu ya. Untuk tadi kalau seperti ada benjolan, itu apa itu angin atau memang itu ada suatu kelenjar cairan atau mungkin dari paru-paru atau memang asam lambung, itu kan belum jelas ya. Tapi lebih enaknya langsung datang, nanti kan bisa dilihat. Kalau di perut, posisi perut bagian bawah sebelah kanan itu identik dengan apa Bu?
Macam-macam Mas, itu bisa juga kalau orang laki itu ada yang namanya hernia kan kiri kanan ya, itu jadi macam-macam. Kalau untuk bisa juga karena mungkin dari saluran kencingnya, saluran kemihnya bisa juga. Itu tergantung sih. Kalau tadi kan dari ciri-ciri rasa, kalau pernah ada asam lambung terus mereka besesek, nggak enak, nggak ada nafsu makan, biasanya dari asam lambung. Banyaknya angin. Sehingga berefek ke bagian perut juga. Betul, ya banyaknya angin gitu. Tapi insya Allah karena di tempat Ibu Dewi nanti kan, ya kalau sekarang tidak bisa meraba untuk ngecek ya, untuk terapi nggak bisa. Kalau dulu kan bisa diterapi, bisa dicek langsung. Tapi kan kalau sekarang lebih enaknya tuh kalau langsung bawa hasil lab dari medis sih Mas ya. Itu lebih enak. Jadi nanti hasilnya kita lihat gitu kan. Biasanya dari radiologi itu udah ada dokternya, seperti laboratorium cuma ada dokternya, jadi mereka tahu. Sehingga Ibu juga memberikan obatnya juga lebih mudah nggak gitu ya? salah sasaran gitu. Jadi lebih enak untuk obatinya. Jadi seperti itu berdasarkan data ya Bu? Iya, jadi nggak ada penerawangan Bu? Oh tidak ada, dari dulu kalau nggak ada zaman terawangan. Oh begitu ya? Itu kita hasil dari medis yang real aja. Gitu. Jadi kalau ada hasilnya, hasil lab silahkan dibawa, insya Allah akan lebih akurat begitu? Kalau ada pasien, ada juga kadang-kadang pasien yang saya nggak terasa sakit apa-apa, tapi saya mau berobat, apa yang mau diobatin ya saya tolak. Itu ada yang seperti itu. Kadang-kadang cuma datang katanya dia nggak sakit, nggak ada badan nyeri atau apa, nggak ada, cuman saya kayaknya pengen berobat lah. Kalau mau diobatin obatnya apa, sedangkan di klinik di sini harus membawa hasil medis supaya nantinya ketahuan mau dikasih obat apa. Kalau gini terus terang saya nggak nanganin mau obat apa gitu kan. Jadi berarti kalau seperti itu misalnya ada pasien yang dari luar kota tidak bisa datang, hanya mengirimkan hasil labnya saja bisa ya Bu ya? Biasanya lewat, kan sekarang udah canggih pakai WA ya. Itu pakai WA bisa. Biasanya hasil dari medis apa, kejelasan dari dokter apa, ya nanti kan tinggal pilihan pasien. Kalau Bu Dewi kan tidak pernah melarang ke sana kemari karena suatu ikhtiar ya. Jadi kalau orang ikhtiar tuh ke sana kemari sama aja, semua atas izin Allah gitu. Baik, tahan terlebih dahulu, ada penelpon kita terima Bu ya. Halo, selamat sore. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa? Silahkan. Ya, silahkan Bapak, Anda sudah live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Pak, apa yang dipertanyakan? Halo, Bapak masih bersama kami? Atau nanti dicoba kembali Pak ya? Silahkan, nanti dicoba kembali di 0274 580 800. Kita akan live sampai dengan insya Allah pukul 18 bersama Ibu Dewi Ratih SF. Ya, bisa langsung hubungi call center bisa. Nanti setelah on air Bu Dewi. Baik, kalau seandainya nanti pemirsa agak susah menghubungi line telepon, silahkan nanti Anda bisa menghubungi call center yang nanti akan tertera di layar kaca gitu ya. Di nomor WhatsApp-nya juga dibalas ya? Ada, selalu dibalas Mas. Kalau nggak dibalas, kasihan mereka yang ngetik. Insya Allah dibalas. Baik Bu. Ya, terkait dengan tadi kita kalau ada pasien yang datang dari luar kota, misalnya dari luar kota, mengirimkan hasilnya saja bisa ya? Bisa, dikirim banyak. Obatnya. Kemarin juga ada pasien dari Arab Saudi ya, mereka lihat dari Instagram gitu kan, dari Arab Saudi ya. Tapi kalau yang selama ada corona ini mah agak kesulitan untuk ngirim ke sana gitu. Waktu sebelum ada corona bisa ngirim ke mana-mana. Baik, ada penelpon kita terima. Ya, monggo silahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silahkan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya dari Solo. Monggo silakan Pak Suryo, keluhannya apa Pak? Iya, dulu tuh saya sudah pernah ke dokter. Yang intinya itu karena ada paru-paru. Karena saya periksa, itu kan biasanya tuh saya bersepeda itu agak jauh bisa. Akhir-akhir ini saya itu dekat aja sudah ngos-ngosan yang pertama. Kedua kali kalau mandi agak dingin gitu, menggigil, ngos-ngosan. Menggigil ya. Yang saya tanyakan seperti itu Bu. Tapi saya dikasih obat dari dokter 1 bulan sekali saya dikasih. Tapi selama 1 bulan yang lalu sampai sekarang itu belum, istilahnya belum ada reaksi gitu. Ya, belum ada reaksinya ya Pak. Jadi nanti saya mau minta tolong sama Ibu Dewi. Mudah-mudahan nanti kelihatannya saya minat lain waktu mungkin saya bisa sowan ke tempatnya Bu Dewi. Tapi istilahnya saya mempunyai masalah seperti itu. Baik.
Nggih Pak, ya karena faktor usia juga. Kalau untuk maaf yang tadi kayak ngos-ngosan gitu ya, itu faktor usia juga. Tapi yang jelas paru-parunya kurang sehat. Nanti di tempat Ibu Dewi ada obatnya. Yang penting kita yakin, kita sugesti apa yang kita jalankan, kita sugesti dulu. Insya Allah itu penunjang untuk kesembuhan kita. Baik. Gitu. Insya Allah ada obatnya Pak, nggak usah khawatir. Insya Allah bisa diobatin. Ya, mungkin bisa langsung datang ya ke klinik Ibu ya. Ya, Bu Dewi, kalau tadi ada keluhan pemirsa Pak yang di Solo gitu tadi, ngos-ngosan Bu. Apa itu sebuah tanda-tanda juga kalau untuk pemirsa yang lain mungkin ada yang... Kalau untuk yang ngos-ngosan rata-rata orang yang kena paru-paru rata-rata ngos-ngosan. Mereka tidak ada enggak seperti semula gitu untuk bergerak. Contohnya kalau bagi wanita yang nyapu, mana kalau orang yang kena paru-paru itu jangan sampai kena debu ya, harus ditutup pakai masker. Contoh ngambil kegiatan untuk nyapu atau apa gitu ya, itu harus pakai masker. Karena biasanya misalnya ngos-ngosan seperti itu, karena peredaran darah nggak lancar, penyempitan pembuluh darahnya di paru-paru. Terus karena adanya virus, mungkin berlebihan virus ataupun bakterinya yang berlebihan. Ya, Bu Dewi, kalau misalkan kita bernafas nih, gitu, kemudian dikeluarkan pelan. Kalau seandainya nafas kita tidak panjang, apa itu juga mungkin ciri-ciri juga? Iya, kalau nafas cuma sedikit-sedikit ciri-cirinya banyak. Dari asam lambung bisa, dari jantung bisa, dari paru-paru bisa. Cuma tergantung dari antara 3. Seperti liver pun sama, untuk nafas untuk panjang itu agak susah, gitu. Lambung kronis juga susah, gitu, karena kan biasanya cairan-cairannya akan menekan di antara ke livernya, fungsi hatinya, di antara ke jantungnya, di antara ke paru-parunya. Kalau ini tadi Bapak mungkin ada asam lambungnya, bisa juga ketekan dari asam lambungnya, mungkin cairan yang ada masuk ke situ, jadi mengganggu peredaran darah, saraf, otot yang di paru-paru. Bu, kalau misalkan nih ada perokok ya, mungkin ada perokok lalu pengen masuk di sekolah kedinasan misalnya seperti itu kan harus bagus hasil ronsennya. Itu bisa nggak Bu? Ada untuk membersihkan paru-parunya, untuk ada obatnya. Banyak ada pasien Bu Dewi yang mau masuk ke angkatan, contohnya polisi, ABRI banyak. Ya untuk supaya nanti sehat ada obatnya. Kan itu harus screening dulu ya, harus di ronsen dan sebagainya. Harus bersih benar-benar, kan nanti kalau nggak bersih nggak keterima. Gitu ya. Kesehatan utama, kesehatan penting sekali. Dan juga biasanya kalau untuk yang sekolah kesehatan seperti itu juga ada periksa mata Ibu, plus minus di tempat itu juga bisa? Kalau untuk mata ada, tapi cuma tergantung dari keparahan pasien ya. Kalau mereka udah benar-benar udah parah itu mungkin udah ada putus sarafnya, ya Bu Dewi nyerah. Gitu. Jadi saya kecil-kecil cuma hanya katarak yang kayak ini dari debu atau mungkin dari gula yang naik itu insya Allah ada. Tapi kalau namanya udah putus sarafnya, udah rusak, itu saya nggak bisa. Jadi kita terus terang, daripada pasien berobat nanti nggak ada hasilnya kan malu gitu ya. Begitu ya. Jangan datang Bu Dewi ini gimana nih kan malu gitu. Bu, ada nggak pasien yang datang ke tempat Ibu nih ditolak gitu? Kalau ditolak banyak ya, kadang-kadang pasien maaf nih ya, kadang-kadang minta jaminan gitu, karena saya sudah berobat 4 dokter gini-gini, saya nggak pernah ada kesembuhan, karena jenengan tidak pernah ada sugestinya, jenengan seperti kayak menuhankan orang gitu kan, ya kan yang Allah yang punya hak, Allah yang punya menurunkan penyakit dan sehatnya kita. Kalau mana kita terus kita langsung minta sama Bu Dewi harus sembuh, saya kan bukan Tuhan, kita untuk ikhtiar, itu banyak yang nggak saya tangani. Lebih baik saya nggak nangani karena nanti judul-judul nanti rewel. Gitu, begitu ya. Jadi nggak mau berusaha mendekatkan diri sama yang kuasa, karena Tuhan yang punya segala-galanya. Ya kalau dunia akhirat bagus kan dunia kan ngikutin. Itu kalau saya seperti itu bicara. Begitu. Baik. Terkait dengan herbal, reaksinya mungkin agak butuh waktu gitu ya dibandingkan dengan obat kimia. Bagaimana Bu solusinya? Iya, kalau untuk herbal memang bertahap tapi pasti. Ya, bertahap. Pasti itu bagi yang positif ya. Kalau yang selalu negatif ya untuk pastinya nggak ada yang berpikir ini, pasti berpikirnya kan negatif muruk ya. Itu insya Allah kalau herbal itu bertahap, tapi insya Allah pasti gitu ya. Semua itu tergantung dari kombinasinya. Kalau di tempatnya Bu Dewi kan yang benar-benar sampai banyak perubahan menonjol itu kalau yang ngikut pengobatan yang obat yang super. Karena kalau yang super itu kan mereka kan dari kandungan pun kita tingkatkan, terus dari kombinasinya pun mereka lebih banyak. Itu kalau yang super gitu. Baik. Super dan tidak super, boleh dijelaskan Bu untuk bedanya? Biasanya kalau yang super itu untuk penyakit apa saja gitu? Kalau yang super itu contohnya seperti udah kreatinin tinggi ataupun lambung kronis yang udah ke psikis, sudah ke jantung, udah ke paru-paru, bahkan sampai udah ke ambeien, hemoroid, maksudnya ke
dubur sampai udah ke kanker usus itu pakai yang super supaya ngejarnya lebih cepat. Gitu. Pokoknya dikejar ya lebih cepat biasanya. Gitu ya? Karena kalau biasanya contohnya kalau seperti asam lambung sampai ke usus besar, kalau udah sampai ke kanker rektum, karena kan mereka biasanya kan untuk BAB-nya tuh nggak lancar. Jadi untuk BAB nggak lancar nanti kan setelah minum obat dikasih untuk virus sama untuk yang lambung tuh untuk melancarkan BAB, menguras BAB yang menguras kotoran ada di dalam pencernaan dan usus. Itu insya Allah mereka cepat untuk prosesnya. Sehingga akan lebih mudah lagi untuk penyembuhannya. Betul. Ya. Untuk penyembuhannya lebih cepat biasanya kalau yang super. Jarang yang ngambil nggak super, rata-rata yang super. Baik. Obat yang super dan tidak super tanpa bahan kimia? Insya Allah kita nggak ada kimianya. Halal? Insya Allah halal. Masa dikasih yang haram ya, jangan sampai. Itu utang Bu Dewi nanti di akhirat. Supaya pemirsa juga lebih yakin gitu ya mengkonsumsi, oh ini halal gitu ya. Tapi gini Mas, kalau Bu Dewi kan orangnya belak-belakan sama pasien ya. Jadi kita yang real-real aja gitu. Ya kalau mana Ibu ada bohong-bohong sama pasien, ya Ibu udah nggak di sini kali begitu ya. Udah inilah udah tutup kali ya. Tapi semua tuh insya Allah pasiennya datang kepada Bu Dewi, insya Allah pada sugesti, pada percaya karena Ibu nggak pernah bohongin pasien. Ibu tidak pernah berani menjamin gitu ya? Nggak ada menjamin. Pernah nggak Bu boleh cerita ke pemirsa? Ternyata yang sekiranya itu berat tapi ternyata sembuhnya lebih cepat, ada nggak Bu? Oh banyak sekali. Contohnya orang dari Boyolali itu sudah dalam pengalaman Bu Dewi itu penanganan sampai 4 bulan 3 bulan. Ternyata cuman hanya 2 minggu mereka sudah kempes gitu kan. Wah udah senangnya luar biasa. Ya namanya maaf ya mereka juga masalah ekonomi mungkin masalah. Ya Allah tuh maha adil, maha tahu ya. Mereka orang kurang untuk materinya, keadaannya minus ya, tapi alhamdulillah mereka dikasih kemujizatan sembuh. Ya itu tadi cuman ya saran nomor satu di tempat Bu Dewi. Kalau kita banyak mendekatkan diri sama Allah, insya Allah proses untuk penyembuhan lebih mudah. Karena kalau akhirat bagus dunia ngikut gitu ya. Jadi pola pikir harus yang hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kita belajar legowo, kita pasrah sama Yang Kuasa. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Diajarin nggak Bu waktu datang ke tempat Ibu nih pasien-pasiennya kita zikir bersama? Oh iya. Seperti apa? Boleh dikasih cerita? Itu kalau umpamanya pasien itu memang kalau bagi yang Muslim ya. Daripada punya pikiran negatif, pikiran plong legowo, banyakin zikir aja. Kalau untuk zikir pasti kita sarankan banyakin istighfar, asmaul husna, kita membaca sholawat, insya Allah Rasul akan membantu, gitu kan. Sholawat syahadat, banyak zikir-zikir yang Ibu sarankan ke pasien. Tapi insya Allah, alhamdulillah pada dipakai ya. Ya setelah mereka pakai, alhamdulillah mereka datang Bu, alhamdulillah pikiran saya tenang ya. Makanya jangan dikendalin sama setan, jangan sampai kita dikendalin sama penyakit, kita yang ngendalin penyakit, gitu kan. Dengan pikiran positif itu tadi, insya Allah. Ya, Allah kita harus punya pikiran positif, punya pikiran yang tenang. Tapi kadang kalau bisa lagi ada, aduh divonis sakit nih. Udah takut duluan, udah down. Kenapa takut? Bu Dewi sih menyarankan semua akan kembali. Memang kembalinya kita kemana? Ke alam kubur. Insya Allah pasien paham Mas. Insya Allah pasien tuh paham banget. Iya Bu, iya kita legowo, kita ikhlas, kita pasrah, kita pasrahkan sama Allah. Berarti bukannya berarti kita pasrah tapi kita nggak mau berusaha, nggak. Tetap pasrah, serahkan sama Yang Kuasa, tapi kita tetap berikhtiar. Kita berobat, jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Baik, ketika pasien pun sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh, jangan putus asa. Silahkan bagi Anda yang mungkin punya keluhan kesehatan, telepon di 0274 580 800. Insya Allah Ibu Dewi Ratih SF siap untuk menjawab dengan senang hati, saya kira. Amin. Ya, Bu Dewi, kalau seandainya ada pasien yang datang nih rombongan sama keluarga, sedangkan sekarang juga protokol COVID harus diterapkan, bagaimana Bu caranya? Itu harus disampaikan, karena kemarin juga ada pasien yang saya tolak, karena yang datang, yang orang yang sakit satu, yang datang banyak banget gitu kan. Ya kita tolak, karena apa? Ini kan prosedurnya, ini alam, kita harus menjaga semuanya, menjaga buat diri sendiri kita sendiri, menjaga untuk lingkungan di tempat Ibu Dewi, karena juga kita harus menjaga di lingkungan juga. Otomatis kita harus menjaga di diri kita sendiri. Baik, terkait dengan tadi ya, yang ngos-ngosan tadi, apakah juga itu tanda-tanda jantung Bu? Bisa jantung, bisa paru-paru, bisa asam lambung, bisa hepatitis gitu. Semua itu tergantung. Tapi kalau tadi memang kayaknya full dari paru-paru, mungkin ada juga asam lambungnya. Baik, Ibu jeda terlebih dahulu, kita akan mengikuti kumandang azan maghrib. Amin. Oh, masih sebentar lagi saya kira. Iya, belum. Baik, belum. Nanti mungkin singkat Bu sebelum kita mengikuti. Bagaimana Bu supaya kita selalu sehat terus Bu? Selalu sehat itu satu, pikiran selalu positif aja.
terus makan dijaga, karena semua makanan-makanan yang berlebihan diharamkan, tidak boleh, dilarang. Dari Al-Quran pun ada larang, tidak boleh makan berlebihan, karena apa yang dilarang oleh Allah juga akan menjadi penyakit. Insya Allah kalau kita selalu berpikir yang positif, kita ikhlas, kita pasrah, kita legowo, berarti legowo, insya Allah kita dikasih sehat jasmani dan rohani kita. Amin. Kalau kita selalu sehat, kemudian kita bersyukur, insya Allah akan menjadi lebih indah lagi ya Bu ya. Bersyukurnya kita jangan cuma hanya waktu sehat, penyuang aja, bukan. Kita juga di waktu kita nggak ada dan kita sakit, kita bersyukur karena semua itu rezeki. Tapi kadang-kadang kita lupa. Bagaimana Bu kalau seperti itu? Ya kita harus ingat dong, jangan sampai lupa ya. Kita harus ingat karena semua itu Allah yang punya. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya Bu ya untuk mengikuti kumandang azan maghrib. Dan kepada pemirsa, mari kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. HP-ku malah HP, Mbak. Ini Mas HP-nya. Masnya sih naik motor sambil main HP. Jangan pernah lengah di jalan dan selalu prioritaskan keselamatan saat berkendara. Pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu dialog 1 jam saja akan kami lanjutkan kembali bersama Ibu Dewi Rati SF. Kita membahas berbagai penyakit yang ringan ataupun kronis, kemudian bagaimana cara penyembuhannya bersama Ibu Dewi Rati SF. Bagi Anda yang mungkin punya keluhan kesehatan, silahkan Anda telepon 0274 580 800, masih kami buka. Silahkan Anda bisa bertanya dengan Ibu Dewi. Nah, Ibu, sempat tadi kita udah banyak yang berbincang ya terkait dengan paru-paru, kemudian lambung, asam lambung ya.
ternyata asam lambung itu bisa mengarah ke semuanya termasuk kanker, Bu ya. Sampai ke kanker. Kanker. Kalau seandainya sudah dari asam lambung ke kanker itu kanker apa gitu ya? Iya, kanker apa gitu. Kalau yang dari asam lambung itu rata-rata kanker lambung, kanker usus besar, kanker saluran kemih, bisa nantinya ke kanker rektum. Tadinya awalnya dari ambeien, akhirnya setelah ambeien dioperasi terkadang muncul kecil-kecil akan menjadi kanker, karena semua ambeien hemoroid itu karena kurangnya serat, jadi kurang minum air putih dan mungkin kurang makan sayuran ataupun buah-buahan awalnya gitu loh. Nah tapi kalau umpamanya dari asam lambung itu biasanya lebih cepat, karena apa? Banyaknya makanan-makanan yang membusuk dari pencernaan ataupun usus, tadi usus besar akan menjadi kanker. Itu kalau yang kanker arahan dari lambung, bisa nanti ke hepatitis, karena hepatitis itu kan juga kanker hati ya, liver gitu kan, itu dari asam lambung juga bisa. Jadi asam lambung tuh ngantemnya kemana-mana. Orang paling takut dengan asam lambung gitu, kolesterol dan asam lambung. Tapi kalau kolesterol kan gampang untuk dikendalikan, diobatin lebih mudah. Tapi kalau yang namanya asam lambung itu kalau yang benar-benar sudah borok, sudah lama, udah ada yang sampai puluhan tahun, mana contohnya dari SD udah punya asam lambung sampai udah punya keturunan, masih belum, itu karena mereka nggak tepat untuk mengobatinya, obatnya belum ketemu yang tepat. Jadi harus betul-betul sesuai dengan takarannya. Betul. Ya, untuk campurannya kombinasi, karena gini, terkadang kan pasien, Bu, padahal saya ini udah puluhan tahun minum temulawak. Nah, sekarang herbal itu mengobatin dalam satu penyakit, nggak bisa herbal dengan cuman hanya satu. Kenapa? Karena harus dikombinasikan, karena semua herbal mempunyai kandungan tidak terlalu tinggi, makanya bisa dikombinasikan dengan herbal yang lain. Karena penyakit asam lambung itu kan banyak herbal yang untuk mengobatin asam lambung itu banyak, tapi tetap jatuhnya dikombinasikan. Kalau terkait dengan kanker ya, Bu ya. Kanker itu untuk membunuh kanker dan juga akarnya, bagaimana, Bu, tempat Ibu? Kalau untuk membunuh akarnya itu, kalau ibaratnya maaf ya, kalau contohnya dioperasikan ibarat ditebang ya, para medis pun paham ya, tapi kalau akar kan tidak bisa tergali. Lah kalau untuk yang membunuh akarnya itu nanti ada herbal yang untuk mematikan akar, karena herbalnya juga dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dari tumbuhan, itu untuk mematikan akar. Terus nanti dibantu dengan pola makan. Pola makan apa yang tepat untuk orang yang kena kanker itu banyak sekali, karena bukan hanya ratusan bahkan ribuan makanan yang harus dikonsumsi bagi orang yang kena kanker untuk menaklukkan, untuk mematikan sel kanker, akarnya kanker. Itu banyak sekali, dari bawang putih, dari sayur-sayuran hijau seperti kayak brokoli, seperti kayak wortel, itu kan banyak, seperti tomat atau buah-buahan yang asam-asam, yang kandungan vitamin C ataupun kalsium yang cukup tinggi, itu untuk penyembuhan kanker. Untuk penyembuhan kanker, termasuk juga untuk kemoterapinya. Betul. Ya. Betul. Kalau di tempat Ibu Dewi ada kemonya, Mas Ewang. Jadi kemo itu nanti menggantikan kemo. Kalau di rumah sakit kan pakai suntik ya, ada penyinaran. Kalau di tempat Ibu Dewi nanti digantikan itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan pilihan yang ada kandungan vitamin C cukup tinggi ataupun vitamin A cukup tinggi, nanti diberikan untuk pasien, diarahkan supaya pasien mengonsumsi ini. Tapi satu, kalau pasien tuh punya asam lambung ataupun liver, itu juga harus diobatin livernya dulu. Liver juga kanker, tapi kan beda. Liver kanker berbeda, mereka tidak boleh kena yang asam-asam. Kalau yang kanker yang lainnya harus banyak yang asam-asam, kandungan asam dari vitamin C. Tapi kalau liver tidak boleh kena yang asam-asam. Ya, terkait dengan kemoterapi yang dari buah-buahan vitamin C dosis tinggi, kan kecut sekali itu, Bu ya. Bukan main. Tapi kan tetap nanti dikasih untuk antisipasinya supaya tidak menghantam ke lambung. Semua yang kena kanker itu pasti dikasih untuk virus dan lambung. Jadi virus itu yang pertama-tama menghalangi supaya tidak terjadinya tipes, ke usus, karena kan tipes itu kan usus halus di bawah lambungnya. Itu nanti diamankan terus sama nanti untuk lambung. Jadi obat lambung tetap kita kasih. Jadi obat lambungnya untuk lambaran terlebih dahulu. Betul. Baru nanti vitamin C dosis tinggi ya. Supaya tidak menghantam ke lambung. Kalau udah menghantam ke lambung nanti, karena obat-obatan di Batu Budewi ini yang untuk kelenjar ataupun yang untuk penyakit kanker, untuk kanker ataupun tumor, itu tetap ada kandungan vitamin C cukup tinggi. Jadi nanti ibaratnya didasarin dulu ya, ditatakin dulu ya, orang aja bilang tuh untuk pencernaannya pakai asam lambung dulu diobatinya. Jadi biar aman gitu ya? Iya, biar aman. Itu berapa lama, Bu, kalau untuk kemoterapinya? Kalau untuk kemoterapi itu sampai sesembuhnya pasien ya. Kalau pasien itu mereka udah lentur, sudah menipis, ini ya nanti diberhentikan. Nanti cukup diberikan untuk kelenjar supaya hormon tidak kemana-mana, supaya hormon mengurangi hormon. Karena kanker, tumor itu karena berlebihan hormon. Gitu. Jadi kalau untuk kemoterapinya juga menggunakan herbal semua ya? Semua pakai herbal, Mas. Jadi insya Allah herbal itu sangat membantu sekali untuk orang kena penyakit kanker ataupun penyakit apapun. Baik, terlebih dahulu ada penelpon yang masuk, kita terima.
Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Dengan Mbak Karsa. Iya, silahkan Pak. J, silakan Bapak. Saya itu punya penyakit herpes. Herpes. 13 tahun sudah sembuh. Iya. Iya, penyakit. Bagaimana ya obatnya? Ada Pak. Apa itu? Ada Pak. Apa termasuk warga atau bukan? Ya, di bagian mana Pak kena herpesnya? Di bagian apa Bapak? Sudah. Hah? Ya, di bagian apa yang kena Bapak? Iya, di bagian apa Bapak yang kena? Iya, di bagian mana Pak? Di dada? Pinggang sebelah kiri. Oh alah, di sebelah pinggang. Ini seperti kayak kemarin pasien Bu Dewi. Tapi ini masih basah atau udah kering Pak? Sudah kering, sudah 13 tahun yang lalu. Oh gitu, sudah kering ya. Nanti ada Pak obatnya jadi untuk mematikan virus dari dalam. Masih cepat-cepat terus. Iya, ada Pak, mogo besok. Apa itu, Bu? Ada obatnya. Bapak langsung datang aja. Kalau masih basah, masih timbul di kulit, itu nanti ada obat semprotnya ya untuk mengempeskan. Tapi kalau udah di dalam, itu nanti ada obat dari dalamnya Pak. Ya. Sudah kita coba Pak? Iya. Monggo. Monggo. Ya, siap. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Karena udah 13 tahun Bu belum sembuh. Iya, banyak kemarin juga ada pasien berapa orang itu juga sama Mas, seperti ini. Bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada ya. Ini tadi cukup lama juga kan gitu. Memang kalau karena kan virus ya. Jadi virus ada yang timbul dari luar, ada yang di dalam. Ada juga yang kemarin tuh sudah sembuh, benar-benar sembuh tapi di dalamnya masih panas, masih sakit tuh ada juga. Karena kan virusnya mereka belum mati ya. Jadi mungkin belum ketemu obatnya untuk mematikan virusnya herpes tadi. Tapi racikannya ada ya? Ada obatnya. Untuk obat semprot juga nanti untuk yang luka Bu Dewi juga nyiapkan. Udah berapa hari ini udah ada racikan. Jadi dari dalam dan dari luar dari ya? Dari luar, iya. Okay. Sama juga dengan kanker tadi ya. Kalau dari kanker dari dalam juga, kemudian dari luarnya berapa minyak ya? Apa tuh? Iya, untuk minyak panas. Ini kemarin baru 1 minggu nih kita ngeracik ya. 1 minggu ini ada. Tadi lupa nggak dibawa tuh minyak yang luar biasa panasnya untuk minyak kanker. Itu. Jadi kalau misalkan kena kulit bahaya nggak Bu? Kalau untuk kena kulit itu kan nggak boleh pakai tangan ini ya, karena nanti tokonya kalau nyentuh umpamanya putranya atau mungkin nanti mau buang air kecil atau mau cuci muka ambil air wudhu, itu kan nanti pengaruh sekali. Jadi tetap pakai cotton bud aja, pakai kapas dioles itu cuma hanya 3 totolan, nggak boleh disentuh dengan jari. Soalnya nanti itu ada efeknya gitu ya. Iya, panasnya luar biasa biasanya gitu, Mas. Oke, baik. Iya. Kanker ya. Kanker itu apa Bu yang disarankan untuk dikonsumsi? Yang boleh dan tidak boleh deh Bu? Kalau untuk kanker itu yang dilarang itu yang ada makanan-makanan kandungan vitamin E yang cukup tinggi, karena itu kan kandungan hormon. Jadi nanti justru kalau hormon berlebihan mereka semakin meningkat gitu kan. Seperti kayak toge, seperti kayak ya sayur-sayuran ada kandungan vitamin E-nya, kayak sawi putih itu memang harus dilarang. Seperti makan-makan ya seperti kayak junk food ya, seperti makanan kayak udang, kepiting, kerang tuh lebih tajam sekali. Daging merah itu juga nggak boleh. Nanti ikan laut itu ada yang ikan laut yang tidak boleh dikonsumsi bagi orang yang kena kanker. Itu ada seperti kayak kepiting, maaf ya, gitu kan, kayak kepiting, kayak udang, kayak cumi itu tidak boleh sama sekali dulu. Tahan dulu nanti kalau misalnya sudah sembuh baru gitu ya. Boleh, iya. Itu kepalanya dulu dikonsumsi. Gitu ya. Baik, Bu, ada telepon lagi kita terima Bu ya. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Siapa di mana, Pak? Rupanya terputus. Baik, silahkan dicoba kembali, Pak. 02745800800. Tapi kalau seandainya nanti line-nya lagi sibuk atau mungkin belum bisa masuk, silahkan bisa langsung ke call center di yang ada di layar kaca gitu ya. Nanti setelah sholat Isya bisa telepon dengan Bu Dewi. Karena waktunya dikit ya. Baik, atau bisa langsung datang gitu ya? Iya, langsung datang boleh, langsung daftar boleh. Tapi kalau daftar dari sekarang lebih enak karena apa? Yang datang nggak langsung datang semua, karena nanti ada pengaturan. Baik, Bu Dewi, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan karena menarik sekali gitu ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan Anda tetap bersama kami karena 1 jam saja akan segera kembali sesaat lagi. Soto siji ya Mas ya? Ya Mas. Soto, kata teman saya Mas, ini namanya Sroto. Apa? Sroto? Ini coto. Kenapa ngana bilang Sroto? Ngantuk karena ini
namanya Coto. Coto raya. Ini Sauto. Macam mana pula kau ini? Ini tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Hei. Lah kepribe? Ki wong Madura malah ngomong Ambon. Lah gue wong Bali malah ngomong Medan. Arep soto, arep coto, arep seroto, arep tahu to. Sing penting pada bae enake. Karena perbedaan takkan memisahkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan acara 1 jam saja akan kami lanjutkan dengan berbincang atau membahas terkait dengan penyakit yang ringan ataupun kronis bersama Ibu Dewi Ratih SF. Silahkan masih kami berikan kesempatan kepada Anda yang mungkin punya gangguan kesehatan 0274580800. Kami berharap Anda dan keluarga selalu sehat walafiat tentunya ya Bu ya. Tapi kalau seandainya ada yang gangguan kesehatan silahkan konsultasikan gitu ya. Iya. Kalau konsultasi gratis Bu ya? Iya, kalau konsultasi gratis. Baik. Ini kan nggak bayar nih. Nggak bayar ya, bisa. Jadi silakan langsung telepon gitu ya, walaupun gratis gitu ya. Tapi kalau untuk tindakan baru paling pulsa dia yang bisa. Betul. Baru kalau nanti datang ke rumah untuk tindakan atau obat dan sebagainya baru nanti kena di ada penentuan masalah biaya. Kalau nanti setelah tahu penyakitnya apa. Baik, begitu. Nah, tadi kita sudah berbagai penyakit sudah kita bahas. Nah, ini mungkin saya akan ke ginjal, Bu. Ginjal dan asam urat. Kayaknya ginjal dan asam urat ini penyakit yang temenan gitu ya. Nggak suka sayur kayaknya. Ya memang sahabatnya. Begitu ya. Itu sahabat penanya ya. Tapi ada penelpon yang masuk, kita terima dulu Bu ya. Ya. Halo. Selamat malam, dengan Bapak atau Ibu siapa? Halo. Iya. Halo. Halo Pak, silahkan Pak. Ya, ini dari Pak Mugiman Klaten. Monggo. Monggo Pak, keluhannya apa Pak? Niki Pak Dini Pirso. Kalau ini konsumsi sehari 3 kali. Nggih. 4 butir itu kok titiknya enggak. Gimana Pak? Gimana? Kalau dikurangi itu gimana ya kalsiumnya ini? Kemarin sakitnya apa ya? Saraf. Saraf kejepit ya? Saraf kejepit. Oh iya. Ya kemarin yang saya sowan itu Bu. Iya. Karena kan kemarin dikasih 4x3. Itu kan pilihan pasien yang ngikut pada paket yang super. Jadi kalau mau diturunkan nggak apa-apa Pak, tapi nanti kan perkembangannya juga beda. Cuman terkadang ada pasien gini Bu, saya kok setelah minum obat karena banyak ya, karena semua penyakit itu satu penyakit itu 4 kapsul gitu. Karena kalau nggak pakai kimia itu kan nggak maksimal. Kalau cuman hanya konsumsi 1 atau 2 itu nggak bisa, harus 4. Kemarin kan pilihan Bapak. Nanti dikurangin nggak apa-apa Pak, tapi kan perkembangannya nantinya juga agak mengurang gitu kan. Bapak kemarin milih yang 4, iya. Bukannya lama banget enggak. Kali 20 kilo di badan rasanya kaku panas. Iya. Karena mungkin kurang minum air putihnya Pak. Iya, kan kemarin diarahkan minum air putih harus 2,5 liter. Karena pembuangan racun dalam tubuh itu memang harus pakai urin gitu kan, BAB dan urin. Tapi kalau saraf kejepit biasanya cenderung ke buang air kecil. Mungkin karena airnya kurang konsumsinya gitu. Jadi bukan karena obatnya. Kalau Bapak obat jangan dikurangin, kalau bisa justru minumnya diperbanyak biar nanti racunnya, toksinnya itu lewat urin ya. Nggih, kan kemarin di klinik udah dijelasin lama. Nggih. Karena minum air putihnya kurang Pak. Iya. Nggih. Jadi semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua pasien kalau Bu Dewi itu kalau konsultasi kan agak lama ya. Jadi detail dari pantangan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Kalau rata-rata pasien di tempat Bu Dewi itu diarahkan harus mengonsumsi air putih
minimal 2 liter ataupun 2 liter setengah. Karena membuang racun dalam tubuh memang harus lewat urin. Kecuali ginjal, kalau ginjal sudah parah, nanti dari dokter seperti apa? Kita pasti tanya dulu. Dari dokter harus minum obat, minum air sekian-sekian. Nah, nanti kita pancing dulu. Setelah minum obat Ibu Dia kan ada pelarutan, obatnya ada pelarutan. Memang harus ngonsum air dari dokter sekian. Coba dinaikkan 1 gelas. Kalau 1 gelas nanti buang urinnya gampang, lanjut nanti banyak yang langsung full sampai 8 gelas gitu. Gitu ya Bu ya? Jadi menyesuaikan ya minumnya. Katanya kalau yang bagus memang air putih yang banyak. Oh iya, kalau saraf kejepit, asam urat, terus jantung ataupun diabetes itu biasanya konsumsi air putih harus banyak. Lambung pun juga sama gitu. Sebenarnya semua penyakit itu memang harus mengonsumsi air putih yang banyak karena semua mengeluarkan racun dalam tubuh lewat urin. Di rumah sakit pun sama pasti diarahkan gitu. Tapi kalau saraf kejepit ataupun asam urat itu lebih cepat ataupun saluran kencing itu lebih cepat mengonsumsi air putih yang hangat 2,5 liter gitu. Biasakan air putih yang hangat supaya nanti peredaran lebih lancar lagi. Cuma kadang-kadang pasien kan sifatnya males gitu kan. Orang nggak haus, jangan nurutin haus gitu, karena organ tubuh ada juga yang nggak mau nerima gitu. Tapi kita harus paksa minum tuh nggak harus banyak, langsung banyak, nggak sedikit-sedikit, yang penting sering. Kalau kita Bu yang sehat sebaiknya berapa Bu minum air putihnya? 2 liter ataupun 2,5 liter. Pokoknya 8 gelas itu patokan untuk konsumsi air putih supaya nantinya imun kita juga cukup, supaya nantinya juga racun-racun itu untuk menghilangkan racun dalam tubuh itu tetap 2,5 liter atau 2 liter ataupun 8 gelas. Supaya kita juga tetap bugar dan segar ya. Betul, itu bikin awet muda juga. Jangan Ibu, berarti setiap hari seperti itu ya? Oh iya, harus kalau minum air putih harus banyak ya. Baik. Gitu. Ya, Bu, terkait dengan ginjal dan juga tadi asam urat ya, ternyata mereka temenan, sahabatan, tidak suka sayur. Kalau untuk ginjal itu memang sama asam urat itu sama ya. Jadi terjadinya ginjal itu kan banyak sekali, bisa juga karena mengonsumsi obat-obatan yang berlebihan, tapi mereka kembali tidak konsumsi air putihnya kurang banyak. Contohnya obat-obat lama, contohnya obat seperti jantung ataupun darah tinggi ataupun diabetes mellitus ataupun penyakit-penyakit yang genetik, untuk minum obat itu sampai berkepanjangan, otomatis kan mereka itu terus minum obat itu tapi kurang minum air putih, itu nanti larinya akan ke ginjal, tiba-tiba kreatinine naik. Tetap kembali ke minum air putih. Seperti asam urat pun sama, dari asam urat itu larinya ke ginjal gitu. Jadi kalau yang harus segera ditangani adalah atau lambungnya itu ya sebenarnya? Iya, sebenarnya lambungnya dulu. Kalau lambungnya aman, kalau punya penyakit ginjal, terus penyakit ginjal punya asam lambung itu sama, lambung dan ginjal itu sama pantangannya. Minum air putih yang hangat cukup banyak sama dengan asam lambung, vitamin C ataupun zat besi ataupun yang namanya kalsium itu tidak boleh, lambung sama, ginjal juga sama. Baik, kalau seandainya punya penyakit yang berlawanan misalnya kayak jantung dan jantung dan lambung ginjal. aja lah. Iya, oke. Itu berlawanan seperti itu gimana Bu? Kalau jantung harus banyak konsumsi sayur-sayuran karena yang mampu untuk menghancurkan LDL dalam tubuh itu kan dari vitamin, ya dari kalsium, vitamin C dan vitamin A. Tapi lambung tidak bisa nerima vitamin itu. Nah, kandungan bagaimana itu? Nah, itu yang pertama-tama diobatin lambungnya dulu. Lambung aman, insya Allah jantung akan aman. Gitu. Oke. Kalau misalnya jantung punya penyakit jantung, kemudian ginjalnya juga punya, yang mana Bu? Nah, itu telah bertolak belakang sama. Jadi kalau seperti jantung banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, ginjal tidak boleh. Tidak boleh makan sayuran. Iya, ginjalnya dulu yang kita obatin. Ginjal aman, insya Allah nanti jantung ikut aman. Baik. Gitu. Sama dengan DM, sama hepatitis ya? Iya, hepatitis seperti kayak DM sama, itu seperti ginjal dan lambung, ginjal dan jantung, itu dia. Bagaimana harus mengendalikan DM ya? Iya. Jadi kalau seperti kayak tadi hepatitis, liver itu harus konsumsi yang manis-manis, tapi kalau yang diabetes mellitus tidak boleh makan manis-manis. Jadi harus ini dulu yang diobatin. Ya, livernya dulu harus diobatin. Ya, baik Bu. Di alam juga banyak sekali herbal Bu. Bagaimana kita harus bisa memilah-milah sesuai yang tepat Bu konsumsinya? Oh iya, kalau sebagai pengobat tidak bisa memilah obat-obatan juga nanti bisa ada efek samping, tetap ada. Jadi harus orang yang cerdas, orang yang benar belajar, orang yang ada belajarnya untuk herbal. Baik. Iya. Dan ini racikannya sudah sesuai dengan porsinya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik Bu Dewi, terima kasih. Ya, tidak terasa kita sudah dibatasi waktu. Mudah-mudahan kita berketemu di lain kesempatan ya. Pasien Ibu mudah-mudahan sembuh semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan pemirsa, demikian akhir dari pertemuan kita di 1 jam saja kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ewang Sowoko mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Ewang. Ini